Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas responsi praktikum fisika dasar. Nah, di mana di sini saya akan mempresentasikan laporan kelima mengenai rangkaian listrik arus searah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agnes Dewi Ersanti dengan NIM 45124200007, jurusan IPA Terpadu, Program Studi Ilmu Lingkungan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, menganalisis rangkaian arus searah dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Dan yang kedua, mampu mengukur tegangan dan arus listrik pada rangkaian pembagi tegangan dan pembagi arus. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini diantaranya kabel, batu baterai, resistor, ampermeter, dan voltmeter. Kemudian cara kerja. Adapun cara kerja dalam praktikum kali ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasuki website Pad Simulation, kemudian membuat rangkaian seri, paralel, dan campuran masing-masing dengan 3 resistor. Nah, yang pertama kita akan membuat rangkaian seri terlebih dahulu. Dibutuhkan 3 resistor, kabel, batu baterai, voltmeter, dan ampermeter. Kemudian menghubungkan kabel dengan masing-masing resistor dan baterai hingga menjadi sebuah rangkaian. Setelah itu memberikan nilai pada masing-masing resistor secara bebas, tetapi dibuat konstan untuk setiap rangkaian selanjutnya. Nah, kali ini saya memberikan nilai pada masing-masing resistor sebesar R1 sama dengan 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Kemudian juga menilai tegangan baterai sebesar 6 volt. Lalu memasang voltmeter pada rangkaian untuk mengetahui nilai dari tegangan R1, R2, dan R3. Nah, pada R1 diperoleh nilai tegangan sebesar 1 volt. R2 2 volt dan R3 3 volt. Kemudian untuk mengetahui nilai arus, kita akan memasangkan ampermeter pada sebelah sisi masing-masing resistor. Kita gunting terlebih dahulu, lalu letakkan pada sisi. Diperoleh IR1 sama dengan 0,5 ampere. Kemudian kita pindah lagi ke sebelah R2.
diperoleh juga 0,5 ampere. Kemudian kita ulangi pada R3. Diperoleh nilai 0,5 ampere juga. Dan I total kita pindah ke sebelah bawah. Diperoleh nilai yang sama, yaitu sebesar 0,5 ampere. Kemudian melakukan variasi tegangan menjadi 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Yang pertama yaitu dengan tegangan 9 volt diperoleh I total 0,75 ampere, dan otomatis I1, I2, dan I3 nilainya sama, yaitu 0,75 ampere. Nah, untuk tegangan kita ukur dulu. Pada R1 diperoleh sebesar 1,5 volt. Pada R2 diperoleh sebesar 3 volt, dan R3 sebesar 4,5 volt. Selanjutnya yaitu dengan tegangan baterai sebesar 12 volt. Kita ubah dulu tegangan baterai menjadi 12 volt. Nah, dari sini diperoleh I total sebesar 1 ampere. Otomatis besaran I pada R1, R2, dan R3 sama, yaitu 1 ampere. Kemudian mengukur menggunakan alat voltmeter untuk mengetahui besar tegangan pada R1, R2, dan R3. Pada R1 diperoleh tegangan sebesar 2 volt, R2 diperoleh tegangan 4 volt, dan R3 diperoleh tegangan sebesar 6 volt. Selanjutnya dengan tegangan baterai sebesar 15 volt. Kita ubah dulu tegangan baterai menjadi 15 volt. Di sini diperoleh I total sebesar 1,25 ampere. Otomatis pada IR1, IR2, dan IR3 besaran I sama dengan 1,25 ampere. Nah, untuk mengetahui besar tegangan pada R1, R2, R3 kita mengukurnya dengan alat voltmeter. Pada I1 diperoleh tegangan sebesar 2,5 volt, R2 5 volt, dan R3 sebesar 7,55 volt. Selanjutnya dengan tegangan baterai 18 volt. Diperoleh I total sebesar 1,5 ampere. Nah, besaran I pada R1, R2, dan R3 yaitu sama, sebesar 1,5 ampere. Tegangan diperoleh tegangan pada R1 sebesar 3 volt, R2 6 volt, dan R3 9 volt, yaitu rangkaian paralel.
Pada tegangan 6 volt diperoleh I total sebesar 5,5 ampere, I pada R1 sebesar 3 ampere, I pada R2 sebesar 1,5 ampere, dan I pada R3 sebesar 1 ampere. Untuk mengetahui besaran tegangan pada masing-masing hambatan, kita ukur menggunakan alat voltmeter. Diperoleh nilai tegangan pada R1 sebesar 6 volt. R2 sama dengan 6 volt dan R3 sama dengan 6 volt. Selanjutnya melakukan variasi pada tegangan dengan nilai tegangan 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Sekarang kita ubah tegangan menjadi 9 volt. Di sini diperoleh I total sebesar 8,25 ampere, I pada R1 sebesar 4,5 ampere, I pada R2 sebesar 2,25 ampere, dan I pada R3 sebesar 1,5 ampere. Lakukan cara yang sama untuk mengukur tegangan pada masing-masing hambatan. Pada R1 diperoleh sebesar 9 volt, R2 9 volt, dan R3 9 volt. Melakukan variasi tegangan dengan besar tegangan sama dengan 12 volt. Di sini diperoleh I total sebesar 11 ampere, I pada R1 sebesar 6 ampere, I pada R2 sebesar 3 ampere, dan I pada R3 sebesar 2 ampere. Tegangan yang diperoleh pada R1 yaitu 12 volt, R2 12 volt, dan R3 sebesar 12 volt. Lalu dengan tegangan sebesar 15 volt. Pada tegangan 15 volt diperoleh I total sebesar 13,75 ampere, I pada R1 sebesar 7,5 ampere, I pada R2 sebesar 3,75 ampere, dan I pada R3 sebesar 2,5 ampere. Tegangan yang diperoleh pada R1 sebesar 15 ampere. Maksud saya 15 volt. Pada R2 15 volt dan R3 juga sama, yaitu sebesar 15 volt. Dan yang terakhir yaitu dengan variasi tegangan sebesar 18 volt. Pada tegangan 18 volt diperoleh I total sebesar 16,5 ampere, I pada R1 sebesar 9 ampere, I pada R2 sebesar 4,5 ampere, dan I pada R3 sebesar 3 ampere. Untuk tegangan pada R1 diperoleh sebesar 18 volt, R2 sebesar 18 volt, dan R3 sebesar 18 volt. Yaitu rangkaian campuran. Di sini sudah tersediakan campuran, yaitu dengan tegangan 6 volt diperoleh I total sebesar 1,36 ampere, I pada R1 sama dengan 1,36 ampere, I pada R2 sama dengan 0,82 ampere, dan I pada R3 sama dengan 0,55 ampere. Untuk mengetahui besar tegangan, digunakan alat ukur voltmeter. Pada R1 diperoleh tegangan sebesar 2,73 volt.
R2 3,27 volt dan R3 sama, yaitu 3,27 volt. Selanjutnya mengganti tegangan dengan besar 9 volt. Dengan tegangan 9 volt diperoleh I total sebesar 2,05 ampere. Pada R1 diperoleh sama, yaitu 2,05 ampere. Pada R2 diperoleh 1,23 ampere dan R3 yaitu 0,82 ampere. Sedangkan tegangan pada R1 diperoleh tegangan sebesar 4,09 volt, R2 4,91 volt, dan R3 sama, yaitu 4,91 volt. Kemudian mengganti lagi besar tegangan menjadi 12 volt. Nah, pada tegangan 12 volt diperoleh I total sebesar 2,73 ampere, I pada R1 sebesar 2,73 ampere, I pada R2 sebesar 1,64 ampere, dan I pada R3 sebesar 1,9 ampere. Sedangkan tegangannya pada R1 diperoleh tegangan sebesar 5,45 volt, pada R2 sebesar 6,55 volt, dan pada R3 sebesar 6,55 volt. Kemudian mengganti tegangan lagi menjadi 15 volt. Nah, pada tegangan sebesar 15 volt diperoleh arus total sebesar 3,41 ampere. Arus pada R1 diperoleh sebesar 3,41 ampere, pada R2 sebesar 2,05 ampere, dan pada R3 sebesar 1,36 ampere. Sedangkan tegangannya pada R1 sebesar 6,82 volt, R2 8,18 volt, dan R3 sebesar 8,18 volt. Yang terakhir mengganti tegangan baterai menjadi 18 volt. Nah, pada tegangan 18 volt diperoleh I total sebesar 4,9 ampere. I pada R1 sebesar 4,09 ampere. I pada R2 sebesar 2,45 ampere, dan I pada R3 sebesar 1,64 ampere. Sedangkan tegangannya pada R1 diperoleh sebesar 8,18 volt, R2 sebesar 9,82 volt, dan R3 sebesar 9,82 volt. Berikut merupakan tabel pengamatan rangkaian seri, paralel, dan campuran, masing-masing menggunakan resistor yang konstan, yaitu sebesar 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Arus searah atau DC disebabkan oleh sumber arus berkutub tetap. Pada arus searah dikenal dengan kutub positif dan kutub negatif. Tidak seperti pada arus bolak-balik. Arus dapat didefinisikan sebagai total muatan yang mengaliri suatu kawat pengantar dalam suatu waktu tertentu. Untuk menghasilkan arus listrik dalam sebuah rangkaian, maka akan diperlukan beda potensial.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghasilkan beda potensial adalah dengan menggunakan baterai. George Simon Ohm menentukan dengan melakukan eksperimen bahwa arus pada kawat logam sebanding dengan besarnya beda potensial V yang diberikan ujung-ujungnya. Pada kenyataannya, besarnya aliran arus listrik pada kawat tidak hanya dipengaruhi oleh tegangan, tetapi juga hambatan yang diberikan kawat terhadap aliran elektron. Maka elektron pada kawat akan diperlambat karena adanya interaksi dengan atom-atom kawat. Makin tinggi hambatan yang ditimbulkan, menyebabkan makin kecilnya besar arus yang dapat melewati kawat tersebut dengan besar beda potensial V. Maka akan didapatkan nilai I sama dengan V per R. Hukum pertama Kirchhoff atau hukum titik cabang berdasarkan pada kekalan muatan, di mana hukum ini menyatakan bahwa pada setiap titik cabang, jumlah semua arus yang memasuki cabang harus sama dengan semua arus yang meninggalkan cabang tersebut. Sedangkan untuk hukum keduanya atau hukum Lop didasarkan pada kekekalan energi yang menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus sama dengan 0. Rangkaian listrik arus arah yang pertama ada rangkaian seri, yaitu ketika dua atau lebih resistor dihubungkan dari ujung ke ujung, di mana resistor tersebut selanjutnya akan dilewati muatan sehingga arus I yang melewati setiap resistor memiliki nilai yang sama. Jika tidak, maka hal ini berarti muatan terakumulasi pada beberapa titik pada rangkaian yang tidak terjadi dalam keadaan stabil. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel dari arus dari sumber terbagi menjadi cabang-cabang yang terpisah. Perkabelan pada rumah-rumah dan gedung-gedung diatur sehingga semua peralatan listrik tersusun secara paralel. Dengan perkabelan paralel ini, jika diputuskan satu alat, maka arus ke alat yang lain tidak terganggu. Berbeda dengan rangkaian seri, di mana apabila diputus satu alat, maka distribusi arus ke alat lainnya akan terganggu. Dan yang ketiga yaitu rangkaian seri paralel atau biasa disebut dengan rangkaian campuran. Susunan R atau resistor pada sebuah untaian juga bisa merupakan kombinasi antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Maka penyelesaian selanjutnya akan digunakan gabungan dari kedua rumus dari rangkaian seri maupun paralel. Pada praktikum kali ini dilakukan melalui PET simulation. Pada kegiatan pertama dilakukan dengan membuat rangkaian seri dengan 3 hambatan, yaitu 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Tegangan yang digunakan adalah 6 volt dan diperoleh arus total sebesar 0,5 ampere. Setelah itu melakukan variasi tegangan, yaitu dengan variasi 9 volt dan diperoleh arus total menjadi 0,75 ampere. Dan pada tegangan 12 volt arusnya 1 ampere. Pada tegangan 15 volt arus diperoleh sebesar 1,25 ampere, dan pada tegangan 18 volt arusnya sebesar 1,5 ampere. Kemudian dari data pengamatan ditentukan RT sama dengan 12 ohm dan VT serta IT dengan hasil yang sama pada data pengamatan. Setelah itu membuat grafik hubungan V dan I
berdasarkan data pengamatan. Kemudian menghitung resistor total dan didapatkan resistor total 1 sama dengan RT2 sama dengan RT3 sama dengan RT4 sama dengan RT5 sama dengan 12 ohm. Hambatan total yang didapatkan sama, yaitu 12 ohm. Kemudian membuat rangkaian paralel dengan 3 hambatan yang sama, yaitu 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Tegangan yang digunakan juga divariasikan menjadi yang semula 6 volt divariasikan menjadi 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Pada tegangan 6 volt diperoleh arus besar 5,5 ampere. Setelah itu pada tegangan 9 volt arusnya menjadi 8,25 ampere. Sedangkan pada tegangan 12 volt arusnya sebesar 11 ampere. Pada tegangan 15 volt arusnya 13,75 ampere, dan pada tegangan 18 volt arusnya 16,5 ampere. Kemudian dari data pengamatan ditentukan resistor total sama dengan 0,9 ohm dan VT serta IT dengan hasil yang sama pada data pengamatan. Setelah itu membuat grafik hubungan V dan I berdasarkan data pengamatan. Kemudian menghitung hambatan total dan didapatkan RT1 sama dengan RT4, yaitu 0,89 ohm. RT2 sama dengan RT3 sama dengan RT5, yaitu 0,9 ohm. Hambatan atau R total yang didapatkan berbeda, tetapi mendekati RT secara teoretik, yaitu 0,9 ohm. Hal ini karena saat melakukan perhitungan hasil yang didapat dibulatkan, sehingga saat dihitung kembali hasilnya berbeda. Dan praktikum terakhir dilakukan dengan membuat rangkaian seri paralel atau campuran dengan hambatan yang sama, yaitu 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Tegangan yang digunakan juga divariasikan, yang awalnya 6 volt divariasikan menjadi 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Pada tegangan 6 volt diperoleh arus sebesar 1,36 ampere. Setelah itu pada tegangan 9 volt diperoleh arus sebesar 2,05 ampere. Pada tegangan 12 volt arusnya menjadi 2,73 ampere. Pada tegangan 15 volt diperoleh arus sebesar 3,41, dan pada tegangan 18 volt arusnya 4,0,9 ampere. Kemudian dari data pengamatan ditentukan hambatan total sebesar 2,42 ohm dan VT serta IT dengan hasil yang sama pada data pengamatan. Setelah itu membuat grafik hubungan V dan I berdasarkan data pengamatan. Kemudian menghitung hambatan total dan didapatkan RT1 sama dengan RT2 sebesar 2,5 ohm, RT3 sebesar 2,44 ohm, RT4 sebesar 2,45 ohm, dan RT5 sebesar 2,43 ohm. Hambatan atau R total yang didapatkan berbeda, tetapi mendekati hambatan total secara teoretik, yaitu 2,42 ohm. Hal ini dikarenakan pada saat menghitung hasil yang didapatkan dibulatkan, sehingga saat dihitung kembali hasilnya berbeda. Untuk saran, praktikan harus lebih teliti dan hati-hati pada saat melakukan praktikum.
dan praktikan harus lebih memahami materi yang diajarkan sebelumnya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.